wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah anak-anak, sebelum kita mulai acara ini kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya, sehat semua ya? Ini lengkap ya, semua hadir ya hari ini ya. Insyaallah. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Ini adalah layanan bimbingan yang Ustazah integrasikan dengan BPI ya. Nah, untuk kali ini kalian bersama Ustazah Hartini. Ada yang sudah kenal dengan Ustazah? Belum ya. Ini Ustazah Hartini ya. Ustazah Hartini akan melakukan layanan bimbingan. Untuk kali ini kita akan topiknya akan berbicara tentang topik adab bercanda dan menjaga kehormatan orang tua. Jadi sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Kalau Ustazah bilang aku dengar, kalian pegang telinga ya. Kalau Ustazah bilang aku paham, pegang dada. Ustazah bilang kulakukan, gerakkan tangan, terus tepuk tangan 3 kali. Oke, mulai ya. Aku dengar, aku paham, kulakukan. Prok prok prok. Oke. Aku dengar, aku paham, aku dengar. Aku dengar, aku paham, kulakukan. Prok prok prok. Fokus lagi, sekali lagi ya. Udah. Aku paham. Paham? Aku paham, aku dengar, kulakukan. Aku dengar, aku paham, aku dengar, kulakukan. Ya, sudah ya. Dan satu lagi. Kalau Ustazah bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Ya, pagi. Ya. Kalau Ustazah bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Siang, rokok. Kalau Ustazah bilang malam, jangan tepuk. Ya, gimana? Nah, ya. Pagi, siang, malam. Pagi, malam. Yuk lagi. Malam. Ya. Siang. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Nah, sip. Ya, duduk ya. Nah, fokusnya. Alhamdulillah ya, fokus semua mantap ya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget ya, yang bisa bikin kalian semua jadi cowok keren ya. Dan disayang teman dan juga disayang Allah ya. Nah, topiknya adalah adab bercanda dan menjaga kehormatan orang tua. Itu topiknya. Nah, biar obrolan kita ini enak ya, kita bikin aturan nih. Aturannya ada 3 janji, ada 3 janji. Yang pertama, rahasia aman. Jadi apapun yang kita obrolin di sini ya, teman-teman semua, mau curhat, mau ngomong apapun ya, insya Allah itu berhenti di sini saja, tidak perlu diceritakan ke luar. Ustazah juga tidak akan menceritakan keluar ya. Kemudian yang kedua, santai saja, ya santai. Jadi obrolan kita ini santai. Silahkan teman-teman berbicara ya, silahkan mengemukakan pendapatnya, dan juga kalau misalnya belum siap ngomong juga nggak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga adalah saling menghargai. Jadi kalau ada teman yang ngomong atau ustazah sedang ngomong, kita dengarkan ya. Jangan memotong pembicaraan, apalagi ngetawain, nggak boleh ya. Setuju? Setuju. Oke, anak soleh semua, kalian kan paling suka bercanda ya. Suka nggak bercanda sama teman-teman? Suka ya. Nah, kira-kira candaan apa sih yang menurut kalian tuh paling lucu dan bikin ketawa? Apa Mas? Ayo silakan. Nah, usilnya gimana itu? Godain gitu ya. Apa lagi? Apa lagi Mas? Apa itu yang nggak bikin sakit hati teman? Bercanda tapi nggak bisa bikin sakit hati teman. Kira-kira apa? Kalian tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan lucu ya, apa? Berbagi. Jadi bercanda itu bikin seru dan bikin akrab ya. Jadi sama teman semakin akrab, semakin erat dengan bercanda itu semakin mengeratkan pertemanan kita. Tapi ada tuh ya, bercanda itu malah bikin temannya sakit hati. Ada kan ya, malah bikin temannya bad mood gitu, nggak senang gitu. Nah, sekarang Ustazah
tanya nih, kira-kira candaan-candaan yang pakai nama-nama orang tua, ada yang pernah nggak seperti itu? Ada. Itu kira-kira menurut kalian keren nggak sih seperti itu? Enggak ya? Nah iya, jadi nggak boleh ya. Jadi bercanda dengan nama orang tua itu tidak boleh, itu hanya dari mulut kita. Nah itu kalau hifdzul lisan artinya kita harus menjaga lisan ya. Jadi coba kalian bayangkan ya, kalau kalian mukul teman itu ya bekasnya bisa hilang ya paling ya. Kalau luka kan bisa diobati gitu, ya. Tapi kalau kalian mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kepada teman kita, itu lukanya itu ada di dalam hati ya. Itu bisa teringat seumur hidup. Dan lisan itu ibarat pedang yang tajam, bisa melukai hati ya. Jadi sekali kata itu keluar itu tidak bisa tidak bisa ditarik kembali kata-kata itu. Walaupun mungkin kita minta maaf ya tadi saya salah. Walaupun teman kita memaafkan, tapi ingatan tentang apa yang kita ucapkan itu masih terus membekas gitu. Ibaratnya kalau kita paku di pakan gitu, kita paku di pakan, terus kita cabut pakunya, itu masih ada lubangnya kan di dalamnya ya. Nah iya itu, jadi luka itu atau lubang itu tidak akan tertutup lagi walaupun kita sudah meminta maaf ya. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut kita itu ya, bahkan ketika jari kita di grup WA, punya grup WA ya? Punya HP semua? Enggak. Iya, kalau punya HP dijaga ya HP-nya, jangan sampai dibuat untuk hal-hal yang negatif ya. Nah kalau kalian punya grup WA juga, usahakan di dalam grup WA itu tidak ada kata-kata kasar yang menyakitkan ya, tidak ada meme-meme yang menyinggung perasaan teman seperti itu ya. Nah termasuk olok-olok ya, itu tadi olok-olok itu sama Allah juga dilarang ya. Allah tuh melarang dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ya, dengarkan baik-baik ya, ini firman Allah di Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ya, yang artinya hai orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman itu siapa ya? Yaitu kita semua ya. Kalian beriman gak ini? Beriman kepada Allah kan? Nah, berarti ini tegurannya untuk kita, untuk orang-orang yang beriman ya. Nah, kemudian Allah melanjutkan, la yaskar qaumun min qaumin ya. Yang artinya janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jadi kita tidak boleh ya. Kenapa Allah pakai kata janganlah? Karena Allah Maha tahu perbuatan mengolok-olok ini itu adalah sumber penyakit hati. Karena dari olok-olok itu tadi itu akan timbul rasa benci ya, temennya jadi benci kita olok-olok gitu. Bahkan ya dari olok-olok itu bisa merusak persahabatan ya. Kita tadinya teman baik, gara-gara keceplosan omongan yang kita teman jadi rusak persahabatannya. Dan dari olok-olok itu tadi ya, teman kita jadi nggak percaya diri, jadi sakit hati, dia jadi nggak pede seperti itu. Nah jadi dosanya jadi double ya. Kalau kita mengolok-olok itu sudah dosa, apalagi kalau kita mengolok-olok pakai nama orang tua ya, itu juga jadi sekarang Ustazah mau cerita tentang Uwais Al-Qarni. Ada yang pernah dengar nggak tentang Uwais Al-Qarni? Belum pernah? Belum ya. Jadi Uwais Al-Qarni itu adalah seorang pemuda yang tinggal di zamannya Nabi Muhammad ya. Tapi dia belum pernah bertemu dengan Nabi. Rumahnya itu di Yaman, sedangkan Rasulullah kan rumahnya di Mekah ya. Jadi jauh sekali jarak antara rumahnya Uwais sama Mekah itu jauh. Sekitar mungkin kalau dari sini sampai Jakarta sana jauh ya. Nah dia itu seorang pemuda yang miskin, kemudian yatim ya, nggak punya bapak, dan kulitnya itu penuh dengan penyakit penuh dengan penyakit kulit ya, mungkin kudis seperti itu atau koreng gitu. Tapi dia punya satu harta yang paling berharga, yaitu seorang ibu yang sudah sangat tua, lumpuh dan buta. Jadi ibunya tua, lumpuh dan buta. Nah suatu hari ibunya itu berbisik sama Uwais ini, nah ibu ingin sekali pergi haji. Nah Uwais itu mikirkan ya gimana caranya dia bisa membawa ibunya ke Mekah. Padahal zaman dulu kan namanya belum ada pesawat ya, belum ada mobil kan.
mungkin kalau zaman dulu transportasinya hanya pakai kuda ya. Nah, tapi Uwais karena miskin kan nggak punya kuda gitu. Nah dia akhirnya mikir, dia beli seekor anak lembu. Anak lembu itu apa? Anak sapi. Anak sapi itu setiap hari digendongnya naik turun bukit, gendong naik ke atas, kemudian turun digendong lagi. Musim haji tiba ya. Jadi dia itu tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa menggendong ibunya pergi ke Mekah tadi. Seperti itu. Tujuannya supaya ototnya itu kuat menggendong ibunya. Nah betul, ketika musim haji tiba, ia benar-benar menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman yang jauhnya seperti itu ya sampai ke Mekah. Ratusan kilometer ya, melewati padang pasir yang panas. Jadi dulu belum ada jalan-jalan bagus seperti sekarang ya, jalannya ya lewat jalan batu-batu, lewat jalan panas gitu, pasir-pasir yang panas ya. Jadi karena batinya yang tak terhingga ini, namanya mungkin tidak dikenal di bumi ya, tapi terkenal di langit, sering disebut malaikat. Rasulullah itu menyampaikan kepada sahabatnya Umar dan Ali, jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa darinya. Seperti itu. Jadi Masya Allah ya nak ya. Kalau kita berbakti pada orang tua ya, itu maka Allah pun akan sayang sama kita. Jadi kalian semua ini sama orang tua yang baik-baik ya, berarti sama orang tua jangan suka melawan. Ada yang memuliakan ibunya sampai namanya terkenal di langit dan doanya mustajab. Nah kalau kita pakai nama orang tua teman kita terus untuk bahan ketawaan, untuk bahan ejekan ya, kira-kira perbuatan kita itu mendekati perbuatannya Uwais atau justru jauh dari perbuatannya? Jauh ya. Jadi sangat bertentangan sekali ya dengan perbuatannya Uwais tadi. Jadi saat kita mengolok nama orang tua teman kita, itu kita bukan hanya menyakiti teman kita saja ya, tapi kita sedang merendahkan sosok yang dimuliakan oleh Allah. Sosok yang kalau kita berbakti padanya itu adalah surga ganjarannya. Jadi kita setelah kita mendengar ceritanya tadi, kita akan coba merasakan langsung dampaknya ya lewat sebuah permainan drama. Sini yang biasa main drama siapa? Saya. Oke, siapa yang berani? 3 orang ya. Saja kalau 3 orang. Mas Ian ini perannya sebagai Fahmi. Namamu Fahmi ya. Nah, Fahmi ini anak yang baik dan lagi semangat banget bercerita tentang cita-citanya ya. Cita-citanya saya misalnya aku pengen jadi programmer, nanti bisa bikin game yang keren gitu. Atau dialognya terserah Mas Tian ya. Pokoknya sedang bercerita dengan semangat, pokoknya aku mau punya cita-cita ini gitu. Itu nanti kita bisa jadi gini. Nah terus Mas Hafiz jadi Rizky ya. Nah Rizky ini temannya suka bercanda, tapi kadang kelewatan. Nah saat Mas Fahmi ini lagi asik bercerita, terus kamu potong ceritanya dengan nyeletuk salah, paling juga kamu nanti kayak bapakmu si Bejo gitu ya. Paling jadi kayak bapakmu si Bejo, jadi tukang sampah seperti itu ya. Itu temannya. Nah terus Mas Jidan itu cukup berdiri saja dekat mereka, dengarkan percakapan mereka, kemudian menunjukkan ekspresi kaget, tapi nggak ngomong ya, cuma kaget aja ya, jadi tidak berbicara. Siap? Ingat dialognya ya. Ya. Nanti kalau sudah bilang action, mulai ya. Ya tadi cerita aja. Wah, aku pengen loh jadi ini, nanti aku bisa begini. 1, 2, 3, action. Aku pengen punya cita-cita jadi pemain sepak bola loh, biar bisa keliling dunia. Alah, kamu nanti paling jadi kayak bapakmu si Kecil, jadi tukang sampah. Cut. Oke, tepuk tangan. Jangan dulu Mas, ini dulu. Terima kasih ya. Sekarang Ustazah mau tanya kepada Mas Tiar ya, sebagai Fahmi tadi. Coba ceritakan dengan jujur ya, pas kamu lagi semangatnya cerita, terus tiba-tiba si Rizky nyeletuk tadi ya, bahwa nama-nama orang tuamu tadi, gimana perasaanmu kira-kira? Marah sama sedih ya. Nah, terus apa lagi? Malas cerita lagi ya, jadinya langsung bad gitu ya, pergi ya. Kemudian Mas Hafiz ya, jadi Rizky tadi kan sudah lihat ya, ekspresinya Fahmi itu langsung berubah setelah kamu nyeletuk, mukanya jadi diam dan sedih gitu. Kemudian pertanyaan Ustazah,
ngelihat reaksinya Mas Tiar tadi, itu pikiranmu tentang candaan yang baru saja kamu lontarkan gimana? Merasa bersalah ya, harusnya nggak ngomong gitu ya. Kalau Mas Jidan sebagai Gilang ya, tadi kan mengamati mereka gitu. Nah, yang dirasain apa Mas Gilang? Kira-kira? Kaget ya, ikut ketawa, merasa kasihan atau bingung mau ngapain? Bingung ngapain ya. Nah, menurutmu apa yang seharusnya dilakukan seorang teman yang baik seperti Gilang? Melerai ya, terus menegur si Rizky tadi ya, jangan ngomong seperti itu gitu, terus menenangkan temannya Fahmi tadi ya. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Ayo tepuk tangan Mas. Enggak, jujur. Di sini ya, jujur saja, siapa yang pernah ada di posisinya Fahmi? Semuanya. Semuanya. Aku yang bilang kayak Mas Oh, tadi. berarti itu posisinya Ricky ya tadi ya. Jadi kalau posisi Fahmi tadi pernah nyelutup yang akhirnya menyakiti teman, itu Rizky tadi ya. Kalau kalian pasti merasa sakit hati ya kalau di posisi Fahmi kan? Ya. Sakit hati ya, diejek gitu, apalagi pakai nama bapaknya ya. Nah, kemudian yang di posisi Rizky siapa di sini? Mas Tiar? Iya, pernah seperti itu? Pernah, tapi langsung minta maaf. Oh iya, langsung minta maaf ya. Tapi nunggu 2 hari itu. Nunggu 2 hari dulu, iya. Jadi temannya mau memaafkan? Mau temannya maafkan? Masih bingung. Masih bingung. Tapi udah dimaafkan. Sudah dimaafkan. Ya mudah-mudahan temannya bisa melupakan itu ya. Ya. Jadi dari permainan tadi kita jadi tahu ya betapa tidak enaknya ada di posisi yang diolok-olok ya. Jadi kenapa Islam sangat melarang perbuatan ini ya. Jadi dari drama itu kita belajar bahwa olok-olok itu, apalagi pakai nama orang tua, itu tidak keren dan menyakitkan. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah ngobrol banyak ya. Kemudian Ustazah mau tanya, setelah main peran tadi, kira-kira pelajaran paling penting yang kalian dapatkan apa? Bisa kasih insight-nya nggak Ustazah? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Apa lagi? Menghormati ya, menghormati orang tua ya. Apalagi Mas, ada lagi? Tidak boleh ngolok ya. Jadi pelajaran utamanya adalah empati. Empati itu apa? Empati kan kita berikrar ya. Ikrar jagoan kelas 6 ya. Yuk berikrar yuk. Yuk. Kami siswa kelas 6 berjanji satu menjaga lisan kami dari perkataan yang menyakitkan. Dua, berhenti mengolok-olok dengan nama orang tua. Tiga, menghormati orang tua kami dan orang tua teman kami. Ya, jadi ini dipegang ya, bukan cuma di sini tapi di kelas, di lapangan, di rumah, pokoknya dimanapun berada harus pegang janji ini ya. Ya baik, sebelum kita tutup dengan doa, tolong isi lembar kecil ini, nggak kecil sih ya, ini diisi. Oke, baik Bu, sudah bisa satu. Ini adalah lembar informasi kegiatan kita kali ini. Dan seperti tadi janji kita ya, Ustazah ingin kalian semua memegang janjinya itu ya, untuk tidak lagi mengolok-olok teman, tidak lagi sampai mengolok-olok dengan nama orang tua ya, teman-teman ya. Insyaallah janji ya. Insyaallah sepakat ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak ya. Kita akhiri kegiatan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustazah kalau banyak salahnya mohon maaf ya kepada Allah. Ustazah mohon ampun. Ustazah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.